Pop culture, yeah. Tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, yeah. Ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Pod Culture. Pada malam hari ini kita bertempat di Waturoyo, Pondok Pesantren Syiar. Ya, oke. Pondok Pesantren Syiar di Desa Waturoyo dan Kabupaten Pati. Kita akan berpodcast di sini karena kita hari ini akan bertemu salah satu narasumber yang baru viral, yaitu Gus Rizal, ya, yang baru hari ini fenomenanya sangat luar biasa. Beliau sangat baru naik daun, semoga daunnya di atas terus Gus. Ya. Itu. Jadi pada malam hari ini kita tim Pod Culture berdatang ke Pati untuk berpodcast dengan Gus Rizal. Namun sebelum itu kita kenalan dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Izin Gus, kami dari Ansorku TV, ya, yaitu programnya PCGB Ansor Kabupaten Kudus untuk digitalisasi, yaitu di dalam media, agar kita itu para Gen Z itu ikut Ansor tuh bukan cuma ngaji, bukan cuma untuk berorganisasi seperti yang ada di dalam media-media, tapi kita juga bisa berpodcast, bisa bermedia juga yang lain. Namun sebelum itu boleh kenalan dulu Gus. Ya. Sebagai apa dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ansorku TV Kudus, khususnya kepada sahabat Amrin. Dan hari ini saya bertempat di salah satu tempat di pondok pesantren yang diasuh oleh sahabat saya Kiai Taufik Zubaidi, dan ini di Pati ya, di Margoyoso. Kebetulan tadi ada dua acara di TBS Kudus, kemudian lanjut dengan para sahabat Ansor di Margoyoso ini. Kita diskusi dan lanjut dengan Mas Amrin. Perkenalkan, nama saya Rizal Mumazik Z. Saya saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PWGB Ansor Jawa Timur, dan juga di bidang akademisi saya memimpin sebuah kampus Universitas Al-Falah As-Sunniyah di Kencong. Memimpin sebuah kampus di Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Ini mohon doanya, tadi sudah asesmen lapangan untuk pendidikan prodi S3. Amin. Jadi ini bagi para sahabat Ansor Kudus, ya, Pati, Jepara, Demak yang mau ikut program S3 di studi Islam, silakan daftar di Universitas Al-Falah As-Sunniyah di Kencong Jember, Jawa Timur. Dan saya sangat berharap sekali kehadiran saya di sini bersama sahabat Amrin ya bisa turut andil dalam berkontribusi, khususnya di dalam tadi yang diminta oleh para sahabat yang ada di Kudus ini, untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan buku yang dirilis oleh sahabat saya Mas Muhammad Hasif Ashka, yang berkaitan salah satu biografi jagonya NU yang terlupakan, yaitu Kiai Haji Abdul Jalil Kudus. Ini seorang ulama yang multi talenta, mutafanin fil ulum, mutabakhir fil ulum, aktivis pers, aktivis organisasi, GB Ansor, bahkan juga menjadi seorang birokrat. Oke. Dengan terbitnya buku itu, kira-kira kok bisa terlupakan? Itu kira-kira sebab musababnya itu apa, Gus? Oke, diantaranya adalah masih minimnya literatur maupun folklore atau kisah-kisah yang berkaitan dengan sosok yang ditulis pada buku ini, yaitu Kiai Haji Abdul Jalil Kudus. Padahal beliau ini merupakan seorang ulama yang sejak muda ketika nyantri sudah memiliki jaringan para guru yang membentang di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan hingga ke Mekah. Karena beliau sejak muda, beliau kelahiran tanggal 12 Juli 1905, umur 14 tahun seingat saya, beliau sudah melanjutkan mondok di pondok pesantren Jamsaren ya, di Solo ya. Solo yang diasuh oleh Kiai Idris, kemudian melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Termas yang diasuh oleh Kiai Dimyati, adik dari Syekh Mahfud At-Tarmasi, lanjut lagi ke pondok pesantren Kiai Khalil Harun di Kasingan Rembang, lanjut lagi mondok di pondok pesantren Tebu Ireng, juga mondok di pondok pesantren di Seblak Jombang, di mana beliau dikader oleh seorang menantu Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Haji Maksum Ali, yang menyusun Amsilatut Tasrifiyah, dikader di bidang ilmu falak
Dan ini ternyata menjadi babakan sejarah baru. Beliau seorang pemuda dikader di bidang ilmu falak yang kemudian semakin matang manakala beliau berguru ke Mekah. Ya, berjumpa dengan jaringan para ulama di sana, di antaranya Syekh Nahrawi Banyumas, di antaranya Syekh Mukhtar bin Atharid Al-Bughuri, kemudian di antaranya juga dengan Syekh Bakir Al-Jubjawi, dan juga jaringan para ulama Indonesia yang saya sebutkan tadi, juga jaringan para ulama dari Mekah maupun dari kawasan Maghrib. Ini yang semakin mematangkan bagaimana seorang pemuda dari Kudus bisa melesat keilmuannya ya setelah berguru kepada jaringan para ulama di sini sampai ke Timur Tengah, sampai ke wilayah Hijaz, bahkan kemudian pulang ke sini dan juga kembali bergabung mengembangkan TBS sekaligus juga bergabung dengan Ansor. Nah, dan pada akhirnya mengembangkan Nahdlatul Ulama seperti itu. Keren sekali beliau ini. Berarti pertama kali berlabuhnya Kiai Haji Abdul Jalil ini adalah ke Ansor dulu, Gus. Ke Ansor. Ke Ansor dulu. Ke Ansor. Karena beliau aktif di Ansor semenjak pulang dari Mekah, kemudian bergabung dengan Ansor, mengembangkan Ansor menjadi salah satu penggerak Ansor di wilayah Kudus sebelum kemudian beliau menapak jenjang karir di Nahdlatul Ulama sebagai antara Rais Syuriah, Nahdlatul Ulama Kudus, kemudian konsul NU wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa Tengah bagian utara, konsul NU Jawa Tengah wilayah timur dan sebagainya. Bahkan kemudian puncaknya beliau menjadi Khatib Syuriah PBNU kalau tidak salah tahun 1959 sampai tahun 1967. Ini adalah seorang ulama yang mutafannin fil ulum, mutabakhir, multi talenta. Dan ini seorang leader sejati karena beliau sebagai penggerak manajemen organisasi, beliau mampu menggerakkan simpul-simpul jaringan dari para guru, jaringan kolega maupun jaringan para murid-muridnya. Ini luar biasa sekali ya, sosok beliau. Jadi ngomong-ngomong, kenapa headline-nya itu terlupakan? Ya, lantaran selama ini sangat jarang sekali orang-orang Kudus sendiri yang membincang kiprah beliau, juga mendiskusikan karyanya, bahkan juga jarang sekali yang mengungkapkannya dalam arsip-arsip penelitian ilmiah berupa jurnal, artikel di jurnal maupun buku. Maka kehadiran buku ini sangat melengkapi historiografi para ulama-ulama yang ada di Kudus yang selama ini sudah terbit, seperti biografi Mbah Yai Arwani, seperti biografi Kiai Asnawi, seperti biografi Sunan Kudus, dan juga ulama-ulama yang lain. Nah, berarti ini tamparan keras bagi kami para generasi muda. Betul. Nah, jadi Mas Amrin dan juga para sahabat GP Ansor Kudus harus semakin banyak menggali khazanah, menggali khazanah intelektual, keteladanan para ulama-ulama di Kudus, sehingga jangan hanya menjadi ingatan yang pelan-pelan kemudian terlupakan, melainkan harus diabadikan dalam tulisan, khususnya dalam buku. Khususnya tadi kita ngomong soal generasi muda. Syukur-syukur jika GP Ansor juga nanti di Kudus itu merilis video-video pendek berisi kumpulan biografi para ulama Kudus. Itu keren, durasinya tidak perlu panjang-panjang. 2 menit, 3 menit, tapi singkat padat jelas. Siapa Kiai Arwani Amin? Kenapa dijuluki sebagai Kiai Pemikul Wahyu? Kenapa kemudian Kiai Asnawi, seorang Raden, sungguh luar biasa, seorang aktivis syarikat Islam, menjadi aktivis Nahdlatul Ulama. Kemudian siapa Kiai Turekan Ajuhuri, siapa Kiai Tamyiz, siapa Kiai Maksum, dan juga siapa jaringan-jaringan para ulama yang sezaman, yang bahu-membahu di dalam mengembangkan pendidikan Islam di kota Kudus. Ini yang harus ditulis maupun dikemas dalam video-video pendek yang bisa di-share di media sosial. Artinya ketika seorang generasi milenial, generasi Z hari ini, generasi Alpha selanjutnya, artinya itu ketika pengen mengingat sejarah itu bukan cuma lewat buku, betul, tapi juga bisa lewat video, apapun lah karya yang bisa mereka buat untuk dicurahkan menjadi rangkaian-rangkaian sejarah tersebut. Sangat betul. Nah, selanjutnya Gus, terkait dengan hal tersebut, terkait dengan motivasi atau pesan-pesan buat para generasi kami, generasi Z ini untuk bisa
termotivasi agar kembali menulis. Kalau dulu kan di era kami, di era kelahiran 99, 90 dan seterusnya, itu kan selalu ayo nulis, karena ketika kita tidak menulis itu pasti akan kehilangan jejak. Ya, Karena memang historis kita, kalau kita membaca itu kurang asik, Gus. Tapi ketika kita mendengarkan cerita, biyen Wali Songo itu duwe ilmu sapu jagat, ilmu mecah rogo dan seterusnya. Itu akan lebih menarik. ya, Kira-kira ya. apa sih yang bisa memotivasi para generasi muda ini? Ya, saya kira ketika kita saat ini memang ingin mengabadikan Ya, ingatan anak-anak muda hari ini maupun di masa depan melalui buku ini sangat realistis dan Ya. memang sangat diperlukan. Karena buku tidak lekang oleh waktu dan ini akan mengabadikan ingatan masyarakat Kudus, Jawa Tengah, generasi lama maupun generasi Z maupun gen Alpha untuk mengingat bahwa di Kudus ada banyak jaringan ulama-ulama yang berperan besar di dalam upaya membumikan Islam di bumi Kudus ini selama hampir kurun waktu 500 tahun sejak era Sunan Kudus sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perlunya sikap realistis bahwa saat ini tidak cukup hanya dengan buku. iya, Makanya tadi saya usulkan Iya. kepada Mas Amrin dan juga para kru TV Ansorku TV Kudus ini supaya membuat semacam pelatihan pembuatan video pendek. Yang dimana di sini pelatihan itu akan menghasilkan para pemuda-pemuda, khususnya para pelajar, ya. yang lebih konsen di bidang Videografi. pembuatan videografi Oke. yang berisi tokoh-tokoh lokal yang ada di wilayah Kudus, khususnya tokoh dari kalangan ulama ini. Ini ketika dua program ini dijalankan secara konsisten oleh GP Ansor Kudus, saya kira ini menjadi sebuah terobosan yang bukan hanya bermanfaat pada 2-3 bulan saja, apalagi bermanfaat hanya untuk melengkapi program yang telah dicanangkan, melainkan program mewariskan keteladanan jangka panjang untuk generasi selanjutnya. Begitu. Siap, Gus. Artinya berarti seperti ini ya. Berarti gerakan pemuda Ansor itu mempunyai tanggung jawab Betul. untuk menggerakkan Ya, kader-kadernya betul. untuk agar bisa mendokumentasikan. Ya. Minimal lah. Kan kalau kiai-kiai kita itu tidak pernah terdokumentasi Ya. rata-rata. Jadi ini merupakan salah satu tanggung jawab Ansor. Ya, Oke. Lalu selanjutnya, Gus, terkait dengan ngomong-ngomong Mm-mm. terkait dengan gerakan pemuda Ansor ini. Kalau yang baru viral hari ini kan kurangi seremonial Ya. dan juga. Nah, itu maksudnya apa sih, Gus? oke. Terima kasih ini Mas Amrin. Ini pertanyaan yang cukup bagus karena ini menyentak kebiasaan-kebiasaan yang kadangkala kita lakukan tetapi tidak memiliki asar alias dampak. Jadi pada dasarnya manusia itu homo festivus. Ya. Apa itu homo festivus dalam kajian filsafat? Yaitu manusia pada dasarnya menyukai sesuatu yang sifatnya parade, festival, keramaian, kolosalitas, masif dalam hal perayaan kesuksesan maupun ritus-ritus peribadatan dan lain sebagainya. Ini fakta yang tidak terbantahkan bahwa Ya. hakikatnya kita manusia adalah homo festivus. Oke, ini pertama. Yang kedua yang juga tidak kalah penting, kita bisa melihat di antara memang ciri khas organisasi Nahdlatul Ulama sejak dulu sampai hari ini Ya. adalah seringkali merayakan sesuatu secara gegap gempita, secara megah yang menjadi bukti kalau kita adalah suka perayaan. Ya. Ini sekali lagi tidak bisa kita hilangkan dari kebiasaan dari kalangan Nahdlatul Ulama semacam ini yang memang sering kumpul-kumpul. Ya, solusinya bagaimana? Apakah dihilangkan? Jangan. Kalau dihilangkan kita nggak ada bedanya sama Muhammadiyah. Jadi biarkan yang memang suka terhadap seremoni, Ya. terhadap hal-hal semacam ini, biarlah itu tetap. Tetapi yang sekali lagi saya Ya. sampaikan, kurangilah proporsinya. Jangan semua itu kemudian menghabiskan dana yang kadang-kala diminta dari umat Ya. untuk kegiatan yang habis puluhan bahkan ratusan juta rupiah hanya dalam waktu semalam, tapi tidak memiliki dampak signifikan jangka panjang. Untuk kita kurangi proporsi untuk kegiatan-kegiatan megah dan masif semacam ini, dialihkan kepada program yang juga tidak kalah masif, yaitu pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, ngopeni guru ngaji, anak yatim putra-putri guru ngaji, ngopeni kasih beasiswa kepada penggerak Ansor, ngasih beasiswa pelatihan untuk pengolahan olah data, coding atau apa, pelatihan ini, pelatihan itu, yang memang berdampak jangka panjang
khususnya urusan kesejahteraan. Urusan kesejahteraan. Ya. Artinya, kalau kemarin saya baca berita itu adalah itu Gus, kurang lebih 75% warga miskin itu adalah warga NU. Ya, Artinya ini harus penanggulangan yang serius iya. ini, Gus. Ini tanggung jawab kita loh ya. Ya. Artinya kita harus berfokus kepada dalam anggota kita sendiri, berfokus dalam peningkatan sumber daya manusia kata sendiri. Betul. Oke. Kalau seperti itu, Gus, ada saran nggak buat teman-teman generasi milenial agar tergabung dengan Ansor bisa mencurahkan tenaganya, pikirannya untuk mengembangkan agar warga NU itu tidak di level, mohon maaf izin ini, tidak di level data yang bilang itu dibilang dimiskin, Gus. Walaupun miskin tapi nggak acara ya ternyata luar biasa. Betul. Makanya itu tadi saya obrolkan dengan kawan-kawan para sahabat Ansor di sini. Yang harus diubah oleh mindset kita itu adalah mindset yang seringkali diplesetkan. Nahdlatul Ulama kadang-kala diplesetkan NU narik urunan. NU narik NU nunut urip. Harus diubah mindsetnya NU menjadi nulungi umat. Nulungi umat. NU itu nulungi umat. Ada umat kesulitan, NU yang datang. Ada umat yang sedang kesengsara, terzolimi, maka kemudian aktivis NU yang membela. Ini akan menjadi Nahdlatul Ulama yang bermartabat karena feedback kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh umat. Contohnya ini juga, misalnya ini ke depan harus dirancang program oleh GP Ansor Kudus. Antara lain misalnya ada pelatihan-pelatihan bikin video pendek, ada pelatihan konten kreator, diarahkan untuk menghasilkan cuan dari yang namanya media sosial. Sehingga anak-anak muda itu juga tertarik gabung ke Ansor lantaran merasakan kemanfaatan atas pelatihan yang pernah digelar oleh Ansor, mendapatkan ilmu dan pengalaman, menghasilkan yang namanya pengelolaan media sosial sehingga menghasilkan cuan, misalnya keuntungan, ya. Sehingga mereka merasa berutang budi pada organisasi yang telah mendidiknya supaya bisa mengetahui dan menguasai keterampilan di bidang ini. Sekali lagi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara menjadikan GP Ansor sebagai organisasi yang bermartabat dan bermanfaat. Ulangi, bermartabat dan juga bermanfaat. Oke. Kalau bermartabat itu orang segan, ingin melawan Ansor. Kalau Ansor sudah bermartabat, punya jaringan banyak, aset banyak, punya program yang juga tidak terkalahkan dalam hal jumlah. Orang mau melawan kita, mau mengganggu kita, itu pikir-pikir. Pikir 2 kali berarti? Pikir 2 kali. Nah, mikir 2 kali. Wah, mau lawan Ansor, mau mengganggu Ansor, pikir-pikir. Dan bermanfaat apa? Berdaya guna. Makanya seringkali saya sampaikan kepada para sahabat Ansor, termasuk tadi di sini adalah organisasi disebut ada jika berkegiatan. Dan organisasi disebut berdaya itu manakala bermanfaat bagi sesama. Oke. Jadi saya ulangi lagi, misalnya lebih singkat lagi adalah sebuah organisasi dikatakan ada manakala berkegiatan dan sebuah organisasi dikatakan aktif manakala berdaya guna. Berdaya guna. Menebar manfaat. Nah, bukan hanya aktif kumpul-kumpul seremoni, enggak, tapi menebar manfaat kepada sesama. Membahagiakan umat, nulungi umat. NU nulungi umat. Ojo narik urunan. Ojo narik urunan, ojo nunut urip. Oke. Berarti menjadi kader gerakan pemuda Ansor itu harus Khodimul Ummah. Betul. Bisa jadi Khodimul Ummah. Ya. Karena tagline-nya Ansor Jawa Tengah hari ini Khodimul Ummah. Ya, keren sebenarnya. Bisa dijelaskan sedikit Gus terkait dengan Khodimul Ummah. Kenapa Ansor itu harus berkhodimul Ummah? Selain kita harus keren, karena kan anggotanya itu pemuda semua, kita harus juga berkhodimul ummah. Kalau katanya kiai-kiai kita itu seperti ini, mantu idaman Gus. Nah, itu Ansor. Gimana Gus? Oke, jadi Ansor itu kan adalah para penolong. Kalau di dalam surat As-Saff ayat 14 disebut penolong agama Allah, penegak agama Allah, Ansorullah. Tapi kalangan yang disebut sebagai Ansor di era Nabi adalah mereka kaum pribumi dari Yathrib alias kota Madinah yang menyambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin yang kemudian di situ disebut di dalam sebuah hadis
ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, kenapa engkau menyebut kami sebagai kalangan Ansor? Apakah engkau yang menyebutnya?" Nabi menjawab, "Yang menamakan kalian sebagai kaum penolong, kaum Ansor itu bukan aku," kata Nabi, "melainkan langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala." Ansor. Nah, nahnu Ansarullah di dalam surat As-Saff itu jawaban dari para al-Hawariyun, muridnya Nabi Isa ketika diminta janji setia, loyalitas yang diharapkan dari Nabi Isa kepada para saudaranya. Nah, kembali lagi pada bahasan ini. Maka untuk mewujudkan prinsip sebagai khadimul ummah, pelayan umat, apapun kebutuhan umat, maka kita harus siap sedia menjadi penolongnya. Ada korban misalnya, ada korban kezaliman, ya rakyat, ya bagian dari umat kita, mungkin juga bagian dari kaum Nahdiyin. Maka di situ Ansor harus mengirimkan tim, katakanlah tim dari LBH Ansor, untuk melakukan advokasi terhadap korban-korban kezaliman. Terus kemudian ada korban bencana alam, maka Ansor juga mengirimkan bagana, banser, tanggap bencana. Terus kemudian ada apalagi orang-orang yang ada di pelosok, yang tingkat buta aksara hijaiyah, nggak bisa ngaji di pelosok. Maka Ansor pun juga turut mendampingi dengan mengirimkan kader-kader terbaik Rijalu Ansor Jawa Timur untuk juga membina. Artinya kebutuhan umat, itulah yang harus kita dengar, kemudian kita sikapi, kemudian kita gerakkan kader-kader terbaik kita untuk menjadi sejatinya khadimul ummah. Seperti itu. Oke, yang terakhir Gus, pesan-pesan bagi para kader-kader dan juga yang belum login nih untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor, itu pesan-pesannya seperti apa? Ya, jadi kepada para sahabat semuanya yang ada di sini yang mungkin belum bergabung di dalam organisasi GP Ansor maupun sudah bergabung tapi kurang semangat, ayo kita jadikan bahwa di antara rumah terbaik kita adalah GP Ansor. GP Ansor adalah bagian dari sarana kita menempa diri kita menjadi salah satu apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan di dalam organisasi GP Ansor pula kita menempa diri menjadi apa yang disebut oleh para ulama bahwa kita itu adalah khadimul ummah, pelayan umat, mewujudkan Nahdlatul Ulama yang NO alias nulungi umat. nulungi. Bukan narik urunan. Oke Gus, terima kasih atas pencerahannya dan juga episode pada malam hari ini. Semoga saja kita bisa bertemu di lain waktu dan juga bisa ngobrol dan diskusi lebih asik lagi. Pop culture, tertawa belajar semua dari